Artileri menjadi inti dari cara perang Rusia, dan mereka juga telah menjadi pusat kemampuan Rusia dalam perangnya di Ukraina. Untuk menganalisis perang artileri Rusia paling baik melalui dua mekanisme. Pertama, doktrin artileri, sesuatu yang memberikan dasar bagaimana penggunaan artileri telah berubah. Dan kedua adalah apa yang oleh para praktisi artileri disebut sebagai masalah meriam. Masalah meriam sama terlepas dari negaranya. Ini menggambarkan tantangan teknis yang terlibat dalam mencapai target dengan tembakan tidak langsung. Tantangan-tantangan ini meliputi perolehan dan penggunaan data meteorologi yang akurat, data survei untuk mengidentifikasi di mana meletakkan senjata dan kemana arahnya, serta lokasi target yang akurat. Elemen tambahan dari masalah meriam adalah kalibrasi senjata dan amunisi. Ini melibatkan pengukuran suhu amunisi, keausan laras, dan kecepatan setiap tembakan jika memungkinkan. Jika informasi ini dapat dipasangkan dengan koordinat target yang cukup akurat, sebuah baterai artileri akan dapat memberikan efek dari tembakan pertamanya dan akan lebih membutuhkan sedikit penyesuaian. Pendekatan tradisional tanpa ini adalah menembakkan peluru dari satu baterai dan mengamati penyimpangannya dari target. Koreksi dilakukan dengan menggunakan pengamat di depan, sistem penargetan laser, dan kendaraan udara tanpa awak atau UAV. Tembakan artileri akan menyebar di sepanjang kisaran tembakan serta garis. Kisaran mengacu pada akurasi di depan atau di belakang target, sementara garis mengacu pada dispersi atau penyebaran di kedua sisi target. Akibatnya, artileri menghasilkan zona yang dipukul kira-kira berbentuk cerutu. Penting untuk memahami masalah meriam karena menentukan apa yang harus dilakukan pasukan artileri untuk mempengaruhi target. Kesediaan pengguna untuk memahami masalah senjata serta doktrin akan menentukan kemanjurannya. Mari kita lihat dari sisi doktrin terlebih dahulu. Pasukan Rusia bermanuver untuk menembak, sementara pasukan Barat menembak untuk bermanuver. Ini adalah perbedaan yang jelas dari doktrin Rusia dibandingkan dengan Barat. Sederhananya, Rusia menggunakan artileri sebagai bentuk gempuran mematikan utamanya dalam pertempuran yang dalam dan dekat. Elemen senjata gabungannya bertugas memposisikan diri, sehingga artileri dapat memberikan efek destruktif kepada lawan mereka. Ini tentu saja penyederhanaan tingkat tinggi. Untuk operasi statis atau bertahan, pasukan Rusia diharapkan untuk mengontrol artileri secara terpusat dan mengkoordinasikan tindakan melalui rantai komando artileri. Sebuah brigade pertahanan harus diberi kelompok brigade artileri atau BRAG. Mereka terdiri dari 2 batalion howitzer self-propelled dan 1 batalion peluncur roket ganda. Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa BRAG akan dikerahkan 2 hingga 4 km di belakang tepi pertahanan dan menempati area selebar 3 hingga 5 km dengan kedalaman 1 hingga 2 km. Ini akan memberikan daya tembak tambahan untuk mengalahkan pasukan musuh saat mendekat dan menerobos garis pertahanan. Sebagai gambaran, ketika pasukan Ukraina merebut sebuah wilayah, mereka masih jauh dari aman karena akan segera dibombardir oleh artileri Rusia. Ini sebagian kecil dari perwujudan doktrin tersebut. Juga umum untuk formasi artileri bergabung dengan hingga 1 batalion tank atau batalion senapan bermotor. Tugas mereka memberikan dukungan tembakan segera. Analisis terbaru yang diterbitkan Royal United Research Institute atau RUSI menunjukkan di bagian garis depan Rusia tidak menyimpang dari konsep ini. 2 baterai tabung dan 1 artileri roket ditugaskan ke setiap kelompok batalion taktis dalam fase gerak pembukaan konflik. Dalam sifat pertempuran statis, sentralisasi artileri ada di bawah brigade artileri.
Namun tentara Ukraina yang diwawancarai Rusia menunjukkan unit artileri Rusia ditahan hingga 12 hingga 15 km di belakang garis depan, dan mereka bermalam lebih jauh lagi. Mereka hanya mendekati garis depan untuk melakukan misi tembak dan mundur secepat mungkin. Ini menunjukkan bahwa doktrin tentang kedekatan jarak tembak telah memunculkan kekhawatiran tentang kemampuan artileri bertahan hidup. Sekarang bagaimana tentang masalah meriam? Metode yang digunakan untuk mengatasi masalah meriam membantu melengkapi gambaran dan menunjukkan bahwa tembakan artileri Rusia sangat efektif. Meskipun kendala amunisi yang dikombinasikan dengan penyebaran kekuatan Ukraina telah membatasi penerapannya dan mendorong ketergantungan pada presisi. Rusia memasuki Ukraina dengan beberapa pengembangan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuatu yang dirancang untuk meningkatkan akurasi artileri. Salah satu contohnya adalah taktik tembakan kejutan, sebuah prinsip yang dibahas pada tahun 2018. Taktik ini menggunakan UAV, radar pelacak artileri, tank, dan artileri untuk membujuk musuh menembak terlebih dahulu, sebelum kemudian Rusia melakukan tembakan kontra baterai. Tembakan kejutan mempersingkat siklus penargetan dan meningkatkan akurasi. Taktik ini dikembangkan melalui penyebaran di Suriah dan Ukraina sebelum invasi, dan telah digunakan dalam beberapa bentuk di Ukraina sekarang. Perwira artileri Ukraina memberitahu tembakan kontra baterai Rusia sangat cepat dan akurat, terutama ketika dilakukan menggunakan radar pelacak artileri dan UAV secara bersamaan. Ketika sistem bekerja, siklus penargetan Rusia dapat diselesaikan dalam 3 menit, sementara yang lain membutuhkan waktu 30 menit. Waktu 3 menit pada dasarnya adalah batas dari apa yang mungkin secara fisik peluru mencapai target. Untuk diketahui, peluru 155 mm yang ditembakkan ke jarak 25 km akan membutuhkan waktu 75 detik. Sedangkan sistem pengintaian tembakan atau Resi-Fire Rusia merupakan pengembangan dari konsep era Soviet. Konsep dirancang untuk memasang aset intelijen taktis, pengawasan, dan pengintaian. Mereka melakukan kontak secara real-time dengan artileri. Strelets adalah implementasi dari konsep ini. Sistem tersebut menghubungkan sensor ke penembak sedekat mungkin dengan real-time. Resi-Fire membutuhkan target untuk ditunjuk dengan penargetan guna diserang dengan amunisi presisi seperti peluru dipandu laser 2K25 Krasnopol 152 mm. Penunjukan target dapat disediakan oleh sistem laser berbasis darat atau UAV Orlan 30. Tetapi beberapa dokumen Rusia menunjukkan bahwa angkatan bersenjata negara ini telah berjuang untuk mendapatkan pengamat di depan. Banyak yang lebih suka menggunakan UAV, solusi yang lebih aman namun berpotensi kurang efektif. Kemanjuran Krasnopol juga telah ditantang. Satu buku teks Rusia tentang artileri menunjukkan akurasi Krasnopol sangat terdegradasi oleh tutupan awan yang menggantung rendah, medan yang bervariasi, dan sejumlah kondisi lain yang membuatnya menjadi amunisi yang sulit untuk digunakan. Rusia juga telah banyak menggunakan amunisi berkeliaran seperti Lancet 3. Ini kemungkinan merupakan tanggapan terhadap beberapa faktor seperti penggunaan senjata yang tersebar oleh Ukraina, ketersediaan Krasnopol dan aset penargetan, serta adanya peperangan elektronik. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bobot tembakan. Ini adalah fokus dari praktik artileri tradisional. Bobot tembakan mengacu pada kuantitas, kepadatan, dan intensitas tembakan artileri yang diperlukan untuk mencapai suatu efek. Penembak Soviet diberi tabel penargetan yang merinci jumlah peluru yang dibutuhkan untuk mengalahkan berbagai jenis target. Misalnya, 12 howitzer 122 mm akan membutuhkan 600 peluru untuk menyerang infanteri musuh di area seluas 33 hektar. Semua tembakan tersebut akan dikirimkan dalam 15 menit. Bobot tembakan dibentuk secara signifikan oleh fisika dan psikologi. Ini karena 45 hingga 60 detik pertama dari misi tembakan umumnya akan membuat infanteri berlindung. Itu menjadikan penembak Soviet dan Rusia berfokus untuk mengirimkan sebagian besar amunisi yang dibutuhkan dalam 5 hingga 6 menit pertama.
Setelah itu senjata mulai panas dan perlu melakukan pemosisian ulang. Laju tembakan kemudian menurun menjadi 1 hingga 3 putaran per menit. Menembak pada tingkat yang lebih tinggi dalam waktu lama akan menurunkan laras dan akurasi. Jadi, guna mencapai bobot tembakan yang diperlukan, penting untuk memastikan bahwa ada cukup senjata yang tersedia. Jika tidak, jumlah dan intensitas tembakan yang diperlukan tidak bisa dikerahkan dalam jangka waktu yang relevan. Penulis Rusia telah menekankan prinsip ini dalam artikel jurnal yang menunjukkan artileri Rusia mungkin berjuang untuk mencapai bobot tembakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban doktrinalnya. Ini mungkin akibat dari penyebaran ekstrem yang terlihat jelas di Ukraina. Selain itu juga karena kurangnya amunisi. Gesekan juga berperan. Rusia kemungkinan telah kehilangan banyak senjata dan awaknya yang paling berpengalaman. Serangan Rusia seringkali didahului oleh tembakan tidak langsung yang ekstensif. Konsumsi Rusia dan laporan dari Ukraina mendukung argumen ini. Laporan terbaru menunjukkan bahwa 70% korban di Ukraina adalah akibat dari tembakan artileri. Oleh karena itu jelas terlepas dari tantangan, artileri Rusia memberikan efek melalui kombinasi taktik dan teknologi inovatif, serta ketergantungan pada doktrin tradisionalnya. Secara keseluruhan, artileri tetaplah komponen tangguh dari militer Rusia. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.